Halo, saya Bambang Sugiarto. Kali ini kita akan membahas salah satu isu penting di dalam problem kebudayaan itu, yaitu problem identitas. Itu nanti akan kita persoalkan sebetulnya bagaimana kita sebaiknya memahami identitas dan mengapa itu menjadi penting hari ini. Baik, pemirsa Budiman, kita akan mulai pembahasan kita mengenai identitas ini dengan melihat mengapa kita mengalami krisis identitas, gitu. Mengapa itu menjadi isu besar, gitu ya. Nah, ada beberapa sebab di situ. Yang pertama adalah hilangnya batas wilayah dan kategori hari-hari ini. Ya, akibat globalisasi dan sebagainya, kita memang mengalami bagaimana orang bisa bepergian ke segala wilayah dengan jauh lebih mudah, dan dengan cara itu interaksi antar wilayah menjadi seperti tanpa batas lagi. Tapi juga kategori ras, suku, agama itu juga hari ini menjadi makin kabur. Siapa yang bisa dikatakan sebagai orang dalam, orang luar, itu makin bercampur aduk, gitu kan ya. Secara genetis pun kita sebetulnya semakin bercampur aduk melalui pernikahan-pernikahan campur. Ya, itu salah satu penyebab yang serius. Barangkali kita bisa menganalogikan begini. Dalam suatu ruang kuliah, kita bisa bersama-sama orang lain, dan itu seperti tidak jadi soal, baik-baik saja. Tapi seandainya tiba-tiba terjadi banjir atau tsunami misalnya di luar sedemikian sehingga kita tidak lagi bisa keluar dan terpaksa hidup berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan bersama di satu kelas itu, di situ kita akan mulai membuat batas-batas teritori, wilayah mana saya tidur dan wilayah mana orang tidak boleh masuk, di meja sebelah mana itu wilayah siapa dan sebagainya. Dan di situ orang akan mulai menegas-negaskan batas teritorinya. Itu sebetulnya sesuatu yang alamiah. Begitu. Jadi memang ada kontras. Ketika batas-batas hilang, justru kita tiba-tiba menyadari pentingnya batas-batas kategori dan identitas itu. Tapi ada alasan yang kedua. Mengapa identitas menjadi penting? Yaitu ketidakadilan. Dalam dunia global ini orang makin menyadari bahwa ternyata ada pihak-pihak tertentu yang katakanlah memonopoli penghasilan, memonopoli kesejahteraan dan sebagainya, sementara pihak yang lain itu seakan-akan menjadi korbannya, menjadi pihak-pihak yang hanya dihisap sumber daya alamnya dan seterusnya. Nah, perasaan tertindas ini, perasaan diperlakukan secara tidak adil ini juga membuat kita menjadi butuh untuk diakui martabatnya dan sebagainya itu. Di situ identitas kita menjadi isu besar. Masih ada penyebab yang lain, yaitu penyebab ketiga, yaitu media sosial. Ini memang seperti berkah, tapi juga kita tahu itu terasa menjadi bencana juga, karena masalahnya awal itu berkah karena semua orang jadi bisa mengutarakan pendapatnya. Itu bagus saja, bahkan bisa saling bersharing mengenai banyak hal yang dianggap penting misalnya. Tapi pada sisi lain, ketika setiap orang mempunyai peluang untuk mengutarakan pendapat, tiba-tiba kita menyadari betapa pendapat orang bisa sangat berbeda satu sama lain. Dan itu memang melahirkan chaos, situasi chaotic yang luar biasa di situ. Pertama. Kedua, dampak dari media sosial ini adalah bahwa semua orang pengen diakui, karena pengen tahu berapa yang mengikuti dia, berapa followers dia, berapa yang melike dia, dan apapun yang dia sharekan itu ditanggapi secara bagaimana oleh orang lain dan sebagainya. Itu
itu kalau semua orang melakukan seperti itu, maka itu menjadi kebutuhan utama juga untuk melihat reaksi orang, penghargaan orang terhadap siapa saya sesungguhnya. Nah, ini juga menyebabkan kita seperti membutuhkan identitas. Akan tapi sebetulnya akar yang lebih dalam dari ini sudah pernah digarap oleh para filsuf. Plato misalnya berbicara mengenai kebutuhan akan timos, ya, martabat diri, dignity, bahwa setiap orang itu membutuhkan agar martabatnya dihargai. Hal seperti ini berlanjut pada filsuf besar lain, Hegel, yang bahkan melihat seluruh sejarah adalah pergumulan terus-menerus antara di satu pihak kebutuhan untuk mengungguli semua yang lain yang kemudian disebut sebagai megalothymia oleh Francis Fukuyama, dengan kebutuhan untuk diperlakukan setara semua sebagai martabat yang sama gitu, yang disebut isotimia oleh Fukuyama. Dua hal ini kemudian dielaborasi lebih lanjut. Dan menurut saya ini sangat menarik, bahwa saya kira akar krisis kita hari ini yang menyangkut identitas adalah tegangan itu antara megalothymia dan isotimia. Masih ada unsur lain lagi, akar lain dari ini, yaitu situasi kehidupan modern ini sangat diwarnai oleh kehidupan konsumerisme, di mana hidup, bekerja, dan apapun hanyalah untuk mengkonsumsi lebih gitu. Tapi itu lama-lama kehidupan konsumerisme ini menjadi sesuatu yang datar, flat, mundane istilahnya, mundane consumerism. Dan di dalam situasi seperti itu orang membutuhkan sesuatu yang mencuat, heroisme yang monumental sifatnya. Itu bisa berupa apapun, pokoknya untuk keluar dari situasi yang datar, yang sekedar menikmati saja gitu ya. Tentu bentuk ekstrim dari heroisme monumental ini adalah terorisme. Bentuk-bentuk terorisme adalah heroisme monumental. Suatu heroisme untuk entah atas nama ideologi tertentu, agama, atau apapun, tapi sesuatu yang menarik perhatian, pengakuan secara negatif dari dunia. Dalam arti itu monumental heroism ini bisa sangat seksi, sangat menarik, sangat merangsang, terutama anak-anak muda gitu ya. Saya kira itu ikut menjelaskan mengapa ISIS misalnya diikuti oleh anak-anak muda. Tapi sebetulnya heroisme monumental ini bisa juga berupa impian-impian negara-negara sekarang itu. Misalnya Rusia melalui Putin ingin kembali menjadi kayak kekaisaran yang monumental, yang melebihi negara-negara yang lain. Atau Amerika melalui Trump pengen mengembalikan katanya bangsa Amerika sebagai bangsa yang terbesar gitu di dunia ini, sebagai superpower. Nah, itu adalah bentuk-bentuk lain juga dari heroisme yang monumental ini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya akar dari krisis identitas dalam kerangka situasi ini adalah tegangan antara megalothymia tadi dengan isotimia, tapi juga antara heroisme monumental dengan konsumerisme yang mundane, yang flat, yang datar-datar saja. Masalahnya, pemirsa budiman, problem identitas ini harus dijernihkan dulu. Kalau tadi kita sudah melihat penyebab-penyebabnya, akar-akarnya. Nah, sekarang pengertian mengenai identitas ini saya kira harus dilihat dulu, karena orang bisa terkecoh. Dan yang seringkali menimbulkan konflik itu justru keterkecohan ini. Identitas itu ada dua ya, formal dan substansial. Identitas formal itu kan sebetulnya hanyalah kategori-kategori administratif atau kategori-kategori sosial yang sebetulnya itu
hanya seperti kerangka, wadah seperti itu yang sebetulnya itu kayak cangkang ya. Jadi misalnya identitas formal itu kategori-kategori administratif seperti saya termasuk dalam RW mana, RT mana, kelurahan apa, atau pekerjaan resmi saya apa, saya seorang dosen dan bukan tukang kayu misalnya seperti itu, saya dari suku apa gitu misalnya, atau kalau di Indonesia sekarang selalu dianggap penting agama apa gitu, padahal kalau dari sudut kategori administratif ada begitu banyak hal, bisa saja dianggap penting tergantung ininya apa namanya konteksnya sebetulnya. Misalnya kalau saya sedang di kereta api, saya hanya penumpang kereta api dan di situ sebetulnya agama saya tidak penting, kesukuan saya tidak penting, bahkan posisi saya sebagai dosen gitu juga tidak penting gitu. Jadi keguru besaran saya apa artinya ketika saya menjadi penumpang gitu ya. Semua statusnya hanyalah penumpang saja. Jadi apa ya, kategori formal sebetulnya itu penting untuk administratif, tapi nanti ada yang lebih penting sebenarnya dari identitas itu yang itu substansial. Tapi kita masih di level yang formal dulu. Nah, dari sisi kultural barangkali ini agak lumayan yang formal ini lumayan ada pentingnya di situ. Misalnya karena kultural itu maksudnya karena kebudayaan kita itu hampir mencakup segala hal yang kita hayati. Kebudayaan di sini dalam artian yang agak luas, lebih luas daripada sekedar administratif atau sosial, karena di situ mencakup cara berpikir kita, kebiasaan, pola perilaku gitu, cara kita merasa, cara kita berhubungan dengan orang-orang lain misalnya seperti itu. Maka kategori kultural, formal dalam arti kultural ini agak sedikit lebih dalam karena di situ menunjukkan akar, di situ ada soal root, ya, ada akar di situ, akar saya mengapa saya menjadi begini dan begitu, itu memang ada akar kultural yang sudah membentuk kedirian saya. Jadi memang di sini kategori identitas formal dalam arti kultural itu menunjukkan root keberadaan saya, akar keberadaan saya. Dari sisi ini agak lebih mendasar kepentingannya. Tapi yang lebih mendalam lagi sebetulnya identitas dalam arti substansial itu adalah identitas yang menunjukkan sesungguhnya saya tuh orang macam apa dari sudut kualitas berpikir saya, cara saya berhubungan dengan orang lain, tapi juga pemikiran saya, aspirasi nilai saya, komitmen saya, dan sebagainya itu adalah identitas yang lebih di dalam. Itu bukan identitas formal, tapi identitas substansial. Ini soal isi, bukan wadah. Dan di situ erat kaitannya, isi ini dengan rute. Dalam bahasa Inggris, orang Amerika biasa menyebutnya route, bukan root, tapi dengan route atau route kalau British, dengan rute perjalanan, dengan trajektori, dengan perjalanan kehidupan saya. Saya menjadi seperti ini, kelakuan saya dan cara berpikir, cara berhubungan saya menjadi seperti ini karena riwayat hidup saya. Nah, itulah identitas yang lebih substansial. Ya, maka berkaitan dengan itu, kita sekarang menemukan pengertian yang dangkal tentang identitas dan nanti pengertian yang lebih dalam mengenai identitas. Pengertian yang dangkal tadi berkaitan dengan yang formal. Mengapa itu dangkal? Karena sekarang itu saya sebut dangkal karena kurang memadai sebenarnya untuk memahami persoalan identitas pada tingkat yang lebih dalam. Karena biasanya orang secara dangkal menganggap identitas itu, yang formal itu seakan-akan tunggal. Contohnya di Indonesia, ada banyak tadi sudah saya sebutkan jenis identitas formal itu kan ya.
soal RT, RW, profesi atau apa. Kenapa kok misalnya agama dianggap menjadi paling penting? Dan seakan-akan itu begitu menentukan segala hal. Seakan-akan identitas itu tunggal gitu. Itu menurut saya ini sesuatu yang tidak proporsional. Identitas kita selalu plural sebenarnya. Juga seakan-akan identitas itu tetap. Itu pengertian yang menurut saya juga sama dangkalnya. Karena misalnya begini, saya misalnya orang Jawa, tapi kejawaan itu sesuatu yang berkembang terus itu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Generasi anak saya misalnya, apa menjadi orang Jawa bagi generasi anak saya, bagi generasi milenial bisa sangat berbeda dengan apa artinya menjadi seorang Jawa bagi saya atau bagi bapak saya atau kakek saya gitu. Jadi antar generasi pun itu berbeda. Belum lagi bagi agama-agama yang berbeda, apa artinya menjadi seorang Sunda, apa menjadi seorang Batak, itu bisa berbeda-beda. Jadi dari sudut ini pun, ya, dari sudut formal ini, sebetulnya itu pun bukan sesuatu yang tetap dan pasti, identitas itu. Belum lagi sekarang ada gerakan-gerakan kaum feminis, kaum perempuan. Bagi kaum perempuan, apa artinya menjadi seorang Jawa, apa artinya menjadi seorang Batak, atau Minang misalnya, itu bisa sangat berbeda satu sama lain. Pengertian dangkal yang lain adalah bahwa identitas itu seakan-akan jumlah angka. Jadi, saya merasa identitas saya hebat sekali kalau saya itu mayoritas di negeri ini, dalam arti apapun. Tapi itu tuh relatif kan sebetulnya ya. Orang-orang misalnya mereka kaum Tionghoa di sini tampak misalnya minoritas dari sudut angka. Tapi di dunia itu bisa mayoritas karena orang Tionghoa ada di mana-mana. Di hampir setiap negara ada, di negara paling pelosok pun ada misalnya. Kalau dari sudut agama, Muslim tentu saja mayoritas di sini, tapi tidak di dunia. Seperti itu. Kristianitas, orang-orang Kristiani di sini tampak minoritas, tapi di tempat lain, di Eropa itu, atau di Amerika misalnya, itu menjadi mayoritas. Jadi itu sebetulnya konotasi identitas, konotasi superior dari identitas berdasarkan jumlah angka, sebetulnya itu kan juga relatif sekali ya. Lalu juga anggapan dangkal lain adalah seakan-akan identitas itu sesuatu yang perlu dibentengi gitu ya. Istilah yang sering terdengar hari-hari ini di Indonesia itu kita perlu merapatkan barisan gitu kan. Seakan-akan segala pihak asing itu ancaman. Seakan-akan segala perbedaan itu kesalahan dan teror gitu ya yang bisa merusakkan kita. Ya, tidak benar tentu saja. Bahkan dalam beberapa hal nanti kalau kita melihat identitas pada level yang lebih dalam, sebetulnya setiap yang berbeda itu memperdalam pemaknaan saya, diri saya, atas siapa saya sesungguhnya. Jadi kita bahkan membutuhkan segala pihak yang berbeda. Hidup ini memang perbedaan, itu kodrati sekali. Perbedaan bukan kesalahan sama sekali. Perbedaan itu bukan sesuatu yang abnormal. Itu keharusan, itulah kehidupan, dan itu cara kita menemukan diri kita yang sesungguhnya sebetulnya. Tapi itu berarti kita masuk ke level pengertian yang lebih dalam. Di sini dalam pengertian identitas yang lebih mendalam, yang lebih substansial, ya saya kira kita akan menemukan banyak hal yang agak berbeda dari cara berpikir yang tadi. Pada level yang lebih dalam, identitas itu plural. Kita selalu plural dan hari ini siapa saya, identitas seseorang itu semakin plural gitu ya. Tadi bahkan pada level administratif kita sudah selalu plural. Saya adalah bagian dari RT RW ini itu, saya adalah orang yang beragama ini itu, suku apa, identitas kita selalu plural dan itu hanya penting dalam konteks-konteks tertentu.
tidak dalam konteks yang lain. Tadi saya menyebutkan, keguru besaran saya nggak ada artinya di kereta api ketika saya semata-mata hanyalah seorang penumpang. Kekatolikan saya tidak ada artinya apa-apa dan tidak penting ketika saya menjadi seorang pejalan kaki di jalanan. Jadi apa? Itu dalam konteks-konteks yang berbeda, identitas itu baru berarti. Di luar itu tidak terlalu penting sebenarnya. Tapi juga bahwa identitas itu plural, ini menjadi penting. Dan hari ini menjadi semakin penting. Identitas kita itu, apalagi dalam pergerakan sosial yang sedemikian, nyaris tak bisa dibendung gitu, lewat fenomena migrasi, pernikahan-pernikahan campur dan sebagainya. Akhirnya, seseorang misalnya, seorang yang secara genetis asli Irak, tapi karena sekolah dan dibesarkan di Inggris, dia merasa lebih seorang Inggris, British. Dan terkenal di dunia, dirayakan sebagai arsitek misalnya milik dunia. Itu bisa saja begitu. Ada seorang Jawa, tapi karena pernikahan dan karena karir dan sebagainya, kemudian tinggal di Prancis, berkewarganegaraan Prancis, kemudian dirayakan di Italia, dan kemudian menjadi dianggap seleb di Asia. Itu biasa saja. Sekarang identitas seperti itu menjadi semakin lazim. Jadi sebetulnya agak konyol kita menekankan satu identitas untuk segala konteks. Menurut saya bahkan bisa berbahaya. Identitas itu plural, dan semakin plural, dan itu tidak apa-apa. Dan kalau dari sudut substansial, identitas itu sesuatu yang bertumbuh. Siapa kita sesungguhnya, itu sesuatu yang berkembang terus. Kebambangan itu, karena nama saya Bambang, maka kebambangan itu sesuatu yang bertumbuh. Dari sejak kecil, puber, lantas dewasa, dan bersama dengan pengalaman saya yang semakin kaya misalnya, ada sesuatu yang bertumbuh yang tidak sama gitu ya. Bertumbuh terus kebambangan itu. Tapi bahkan juga pertumbuhan kultural itu bisa. Tadi saya sudah menyebutkan, kalau kita bicara mengenai kultur Jawa, Jawa di masa lalu dengan orang-orang Jawa di masa sekarang itu sungguh bisa berbeda, bertumbuh. Ya, dan yang ketiga, identitas itu juga akhirnya memang soal kualitas, soal sikap mental saya, soal kematangan berpikir seseorang, soal kesungguhan komitmen orang pada nilai-nilai yang dijunjungnya tinggi. Ini sesuatu yang betul juga bertumbuh kualitas ini. Misalnya begini, tadinya saya menganggap, waktu saya kecil, saya menganggap segala hal yang milik saya itu nggak boleh dipinjam orang. Itulah saya. Kalau mainan saya dipinjam orang, itu tidak boleh karena semuanya hanya untuk saya. Tapi lama-kelamaan bersama dengan pertumbuhan kedewasaan saya mulai mengerti pentingnya sharing, berbagi. Nah, maka saya mulai menghargai berbagi. Itulah yang saya maksud dengan komitmen nilai yang bertumbuh. Lalu nanti bersama dengan pengalaman-pengalaman lain, kemudian bahkan saya tidak terlalu mementingkan kelompok saya lagi. Buat saya itu bukan pengkhianatan kalau saya tidak terlalu menganggap penting kelompok saya. Entah itu kelompok suku, agama, budaya, apapun. Karena misalnya pengalaman-pengalaman saya membuat saya lebih mementingkan kemanusiaan yang universal. Membantu orang-orang dari budaya lain, suku lain, agama lain. Itu bagi saya misalnya kemudian menjadi lebih luhur daripada sekedar membela kelompok saya sendiri. Itulah pertumbuhan kualitas dan itulah identitas yang lebih substansial sebenarnya. Soal pertumbuhan kualitas seseorang, kualitas mental, cara berpikir, komitmen, dan sebagainya.
Dan untuk itu, menuju kematangan kualitatif ini, kematangan identitas substansial ini, sebetulnya tadi saya sudah singgung, kita membutuhkan segala pihak yang lain, yang berbeda. Contoh gampangannya sekali. Saya baru menyadari bahwa kulit saya itu gelap, katakanlah begitu. Saya itu dark skin gitu, hanya ketika berhadapan dengan orang yang berkulit lebih terang. Kalau seandainya di dunia ini hanya ada saya yang satu-satunya manusia dan saya tidak mempunyai bandingan, saya tidak tahu dan tidak bisa menyadari bahwa kulit saya itu kategorinya gelap, gitu, atau sawo matang. Ketika ada orang lain yang berkulit kuning, berkulit putih, bahkan putih pucat, saya makin menyadari betapa kulit saya memang coklat gelap, seperti itu. Nah, sama juga hal-hal yang misalnya begini, saya menyadari hal-hal tertentu dalam agama saya justru karena saya misalnya berhubungan dengan orang-orang dari mereka yang beragama lain. Ketika saya bercakap-cakap dengan seorang biksu, teman saya dari Thailand misalnya, satu contoh, kita sempat berdebat mengenai agama, dan di situ tiba-tiba ada omongan dari dia yang mengatakan, Bambang, kamu itu terus-menerus menggunakan kata God, padahal di kami itu tidak ada konsep God. Dan saya baru menyadari, betul ya, ternyata konsep yang saya kira itu berlaku di mana-mana, God, sebenarnya buat dia itu tidak penting konsep God itu, karena memang tidak ada, karena Tuhan itu inti hidup yang tidak bisa dikatakan, tidak bisa disebut apapun sih sebetulnya, begitu. Kalau untuk dalam Buddhisme. Dan saya tiba-tiba menyadari bahwa dalam Kristianitas bukan hanya disebut God itu, bahkan konon muncul dalam sejarah, dalam sosok Yesus, Kristus, apalah seperti itu. Dan saya tiba-tiba menyadari itu hal yang unik dan mungkin aneh bagi agama lain. Tidak apa-apa, tapi saya baru menyadari memang ada yang khas dalam agama saya yang barangkali oleh orang-orang lain tidak dimengerti. Tapi saya baru menyadari itu karena berhubungan dengan mereka yang berkeyakinan berbeda. Terus keyakinan yang berbeda itu penting untuk saya, untuk menyadarkan substansi, esensi, keyakinan saya, yang kalau tidak berhadapan dengan yang berbeda, saya tidak menyadarinya. Itu relasional. Jadi pada sisi itu, identitas sebetulnya baru kita dapatkan justru kalau kita berelasi dengan semua yang berbeda. Bukannya dengan memagari diri, merapatkan barisan, dan sebagainya. Saya kira ini hal yang menjadi penting untuk dipahami hari ini. Oke, pemirsa yang budiman, kalau tadi kita sudah membicarakan mengenai pengertian mengenai identitas itu, ada yang pengertian yang dangkal, ada yang pengertian yang lebih mendalam. Maka sekarang kita ada bagian melihat konteks di mana persoalan identitas ini muncul, yaitu tantangan zaman seperti apa yang melingkupi problem identitas ini. Baik, yang pertama adalah bahwa saya akan ulang lagi tadi, bahwa identitas adalah sesuatu yang berkembang. Dan itu menjadi penting untuk ditekankan hari ini karena situasi global sekarang itu ditandai dengan interaksi yang semakin tanpa batas. Kita tidak bisa disensor, dibatasi lagi untuk bepergian kemanapun, untuk berinteraksi dengan segala pihak manapun. Dan ini nanti memaksa kita melihat identitas pada level bukan lagi hanya dangkal dan formal, melainkan pada level yang lebih substansial. Dan pada titik ini, identitas adalah soal perkembangan isi, perkembangan batin kita
Dan kata lain, perkembangan kedewasaan dan kematangan individu kita sebenarnya. Itu identitas yang lebih substansial. Ken Wilber, seorang ilmuwan visioner, katakanlah begitu, yang mencoba melihat situasi saat ini dari berbagai ilmu yang mutakhir gitu. Dan singkatnya, dia melihat bahwa peradaban itu perkembangan, kematangan orientasi nilai manusia. Dan itu ditandai dengan ringkasnya 3 tahap gitu ya. Jadi ada tahap yang paling masih sederhana adalah orientasi yang masih sangat egosentris. Ini level survival, begitulah. Saya melakukan apapun hanya untuk kepentingan survival saya, kesejahteraan saya, kebahagiaan saya. Ini level egosentris. Nah, kalau level yang sedikit lebih kematangannya lebih tinggi adalah level sosiosentris. Sebutlah begitu. Itu bisa berarti dalam arti etnosentris kalau menekankan budaya etnik, bisa religiosentris kalau menekankan kelompok hanya seagama. Dan di sini, ini sedikit lebih matang karena mulai mementingkan pihak lain, kelompok dalam arti kelompok saya itu sosiosentris. Tapi ini pun belum merupakan perkembangan yang cukup matang sebetulnya, apalagi dalam situasi tanpa batas sekarang ini. Karena tahap berikutnya sesudah egosentris, sosiosentris adalah world-centris. Dan di sini yang menjadi penting adalah nilai-nilai kemanusiaan universal. Orang tidak lagi menganggap terlalu penting survival kelompoknya, kehebatan kelompoknya atau apa, tapi lebih bagaimana kemanusiaan sebagai spesies, satu spesies ini bisa bersama-sama berkembang ke nilai-nilai yang lebih tinggi. Ini yang kemudian disebut sebagai world-centris itu. Jadi intinya sebetulnya itu perkembangan mental yang tadinya hanya mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi, kemudian berkembang ke kepentingan kelompok, kemudian ke kepentingan bersama seluruh umat manusia yang diistilahkan oleh Ken Wilber itu sebagai universal compassion. Universal compassion itu adalah tingkat kematangan yang cukup tinggi. Akan tetapi masih ada kematangan yang lebih tinggi lagi. Memang kebanyakan orang berhenti di tahap ketiga itu. Tapi ada manusia-manusia dengan kualitas khusus yang mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu tahap di mana orang tahap yang biasa disebut sebagai non-dual. Orang tidak lagi melihat keterpisahan satu sama lain, tidak lagi melihat dikotomi antara laki, perempuan, negara berkembang atau negara maju atau apapun di situ. Agama ini, agama itu, suku ini, suku itu sudah tidak penting lagi untuk orang-orang macam ini, karena dia sudah pada tahap mentalitas non-dual. Dia akan melihat seluruh gerak kehidupan ini sesungguhnya satu, bahkan satu dengan seluruh alam semesta, the whole universe. Gitu. Itu sebetulnya satu jua. Ini kesadaran yang biasa dicapai oleh orang-orang yang betul-betul sudah levelnya makrifat kalau dalam dunia Islam, atau level para sufi katakanlah begitu, level orang-orang yang sudah mengalami satori atau pencerahan dalam Zen Buddhisme, level para santo barangkali kalau yang sudah mengalami unio mistika kalau dalam kekristenan. Ini memang sebagian barangkali anugerah, tapi juga prestasi yang untuk bisa naik ke level seperti itu. Kebanyakan tokoh kemanusiaan yang kita kagumi ya berhenti pada level yang ketiga tadi, world centris. Di situ kita bisa menyebut siapa? Mahatma Gandhi,
Mandela, Mother Teresa barangkali seperti itu. Ya, jadi pada level ini justru interaksi kita yang semakin tidak terbatas dalam dunia kontemporer ini adalah peluang untuk mencapai kematangan itu. Oleh sebab ego kita, kelompok kita setiap kali dibenturkan pada kelompok yang lain, pada manusia yang lain. Nah, maka dari sini kita masuk ke poin yang kedua. Tadi interaksi yang tak terbatas. Poin yang kedua adalah bahwa tantangan dunia kita sekarang yaitu kita hidup di dalam banyak dunia sebenarnya. Banyak dunia. Dari sudut teritori pun kita makin banyak orang yang mondar-mandir dari teritori Indonesia ini ke segala negara lain. Bahkan dunia dalam arti teritorial ini betul-betul menjadi plural untuk orang-orang macam ini. Karena misalnya dia punya permanent residence di Australia atau di Kanada misalnya kayak gitu. Sementara itu dia berbisnis juga di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya. Maka secara teritori dia terus-menerus mondar-mandir. Kita hidup di banyak dunia dalam artian teritorial di situ. Tentu saat ini masih sebagian orang yang bisa menikmati itu, tapi lama-kelamaan bahkan para pekerja-pekerja dari Indonesia misalnya sekarang kan makin mobile juga. Mereka bekerja di Hong Kong, di Dubai, di mana-mana dan kemudian pindah lagi kemana. Dan dalam arti teritorial pun kita makin hidup di banyak dunia. Tapi juga banyak dunia dalam artian dunia profesional. Itu juga mungkin. Sekarang ini misalnya seorang yang pendidikannya teknik sipil tapi kemudian bekerja di bank, lalu pada periode hidupnya yang lain bekerja sebagai ahli telekomunikasi misalnya, itu bukan tidak mungkin. Jadi orang melompat-lompat dari atau sekaligus berada di dunia profesional yang berbeda-beda. Bahkan saya tahu ada seorang dokter yang sangat serius tapi kemudian menjadi musikus dan kemudian menjadi seorang seniman perupa gitu ya, performance artist seperti itu. Jadi itu semakin biasa. Kita hidup di dunia profesional yang banyak juga. Lalu barangkali juga kita makin hidup di dunia kultural yang berbeda-beda. Karena terutama sih karena pernikahan campur biasanya begitu ya. Jadi orang Indonesia karena misalnya menikah dengan orang Jepang bagaimanapun satu kakinya berada di dalam dunia Jepang. Apalagi nanti kalau misalnya dia kemudian menikah lagi dengan orang Eropa misalnya, wah dia bertambah lagi hidup di dunia kultural Eropa dan seterusnya. Jadi memang situasinya kita itu sekarang makin terbuka ke arah kehidupan yang berpijak di banyak dunia yang disebut oleh sosiolog Ulrich Beck sebagai world polygamy. Ini istilah yang menarik karena kita dalam hal ini memang semakin hidup di dalam dunia kita semakin seperti poligami gitu ya, hidup di banyak dunia. Baik dalam artian profesional, kultural, maupun juga teritorial. Karena itu, konsekuensinya, ini poin yang ketiga yang saya kira penting, merupakan tantangan dari dunia sekarang yang semakin tanpa batas dan plural ini, yaitu semakin menuntut toleransi bagaimanapun. Kita menjadi sikap yang melindungi diri terus-menerus sebetulnya sikap defensif seperti ini menjadi kedaluarsa dan anakronistik sekarang ya. Yang dibutuhkan adalah bagaimanapun sikap terbuka dan toleran. Tanpa itu isi identitas kita tidak akan berkembang, tidak akan makin dalam, peradaban kita akan bahkan kalau kita masih menekankan sikap defensif itu terancam menjadi primitif kembali. Saya kira Indonesia mengalami
tendensi regresi seperti ini. Ketika kelompok-kelompok mulai menutup diri, entah itu atas nama kultur, etnik, ataupun terutama atas nama agama. Dan menurut saya ini delusi. Delusi yang bisa berbahaya. Berbahaya bukan karena apa-apa, karena menghancurkan orang lain, mudah menghancurkan orang lain, tapi tanpa disadari, mudah menghancurkan diri sendiri juga. Saya kira toleransi menjadi tuntutan yang tak terelakkan. Masalahnya, pemirsa yang budiman, pengertian mengenai toleransi itu, ini yang seringkali juga saya kira tidak cukup memadai untuk memahami situasi dunia saat ini. Umumnya orang tuh melihat toleransi dalam pengertian yang dangkal. Memang seperti tadi identitas juga ada dangkal, ada yang mendalam. Kita akan bicara mengenai itu juga. Ada toleransi, pengertian yang dangkal atas toleransi, dan nanti kita akan lihat pengertian yang lebih dalam atas toleransi. Pengertian yang dangkal adalah yang menganggap toleransi itu sifatnya pasif. Memang kodrat toleransi seakan-akan hanya pasif. Dan itu bentuknya bisa macam-macam. Pertama, toleransi itu bisa ketidakpedulian. Dalam arti sejauh Anda tidak mengganggu saya, ya silahkan saja. Gitu. Itu ketidakpedulian, itu juga kesannya itu kan toleran gitu. Yang kedua, betul-betul tidak peduli. Istilah populernya cuekisme, dalam artian indifferentisme. Itu betul sikap yang sungguh indifferent ya. Jadi tidak pedulilah, apapun silahkan aja. Begitu. Itu betul-betul tidak peduli. Kalau tadi asal tidak saling mengganggu, itu oke. Tapi bisa juga sikap yang sama sekali tidak peduli, murni tidak peduli aja. Yang ketiga, biasanya toleransi juga merupakan semacam rasa superior yang terselubung. Dalam arti begini loh, kasihan mereka punya pikiran atau anggapan atau keyakinan yang seperti itu. Mereka tidak tahu bahwa itu tuh salah. Keyakinan saya yang benar gitu. Tentu saja ini biasanya berlaku juga lagi-lagi dalam dunia agama. Biasanya orang diam-diam merasa, biarlah mereka meyakini begini begitu dalam agama-agama lain. Sayang saja mereka terkecoh misalnya. Nah, ini toleransi dalam artian rasa superioritas yang terselubung seperti itu. Ya kita maklum mereka, tapi sayang sekali mereka harus meyakini begitu. Itulah, itu toleran dalam arti seperti itu. Tapi ada juga toleransi yang bukan superioritas tekanannya, tapi barangkali lebih strategi persuasif. Itu biasa kita lakukan sikap toleran seperti ini kepada anak-anak muda. Anak-anak muda yang ya melakukan hal-hal konyol kayak gitu. Lantas kita katakan ke orang, biarlah dia ngalamin dulu, nggak apa-apa, nanti dia akan tahu yang sebenarnya bagaimana. Biar dia lakukan seperti itu gitu. Nah, itu toleransi dalam artian strategi persuasif ya. Tapi ini semua sebetulnya pengertian toleransi yang pasif dan dangkal sebenarnya ya. Toleransi seperti ini. Yang kita butuhkan dalam zaman ini, apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan pertumbuhan substantif identitas tadi, sebenarnya adalah toleransi yang lebih mendalam, yang lebih aktif. Toleransi yang mendalam dan aktif itu, ya ini saya mendapat inspirasi dari seorang filsuf Nietzsche, yang untuk saya menarik ini. Dia bilang, toleransi yang mendalam itu mengandung
keberanian untuk mengoreksi timbal balik. Bahwa berhadapan dengan pihak-pihak yang berbeda, saya memang didorong untuk memikirkan kembali apa-apa yang saya yakini. Jadi koreksi tentu artinya koreksi yang tidak langsung dari pihak lain. Inspirasi barangkali. Inspirasi dari pihak lain membuat saya berpikir ulang tentang apa-apa yang saya yakini. Dalam arti itu, dan sebaliknya. Dan sebaliknya, apa-apa yang saya yakini kemudian mendorong pihak lain itu juga memikirkan kembali apa yang biasa mereka yakini. Itu yang dimaksud bahwa toleransi mendalam membawa koreksi timbal balik. Itu yang pertama. Yang kedua, toleransi mendalam juga membawa konsekuensi, reduksi, dan ekspansi. Dan ini harus kita terima. Kalau kita menghargai pihak lain sedemikian, dan kita menganggap ada kebenaran somehow pada pihak lain itu, maka mau tidak mau, segala yang tadinya saya yakini, tata nilai dan semua yang saya yakini, direduksi menjadi bukan yang satu-satunya paling benar gitu. Di satu pihak memang direduksi. Tapi di pihak lain juga diekspansi perspektif saya itu. Karena saya dibuat melihat kemungkinan lain yang lebih besar. Terus dari sudut itu sebetulnya perspektif saya mengalami perluasan. Maka unsur yang kedua ini dalam toleransi mendalam adalah konsekuensinya ada reduksi dan ekspansi. Dan ini mesti kita terima. Ketiga, toleransi yang mendalam juga berarti keberanian dan kemampuan untuk melihat dari mata pihak lain. Biasanya kita selalu melihat segala yang berbeda itu dari kacamata sendiri. Dan dari sisi itu kita melihat, menganggap yang berbeda itu salah, aneh, ganjil, tidak normal, bahkan mungkin sesat kesan kita. Maka toleransi mendalam adalah upaya untuk belajar mencoba melihat dari mata pihak lain. Mengapa orang-orang itu bisa meyakini hal-hal seperti demikian? Terus keberanian dan kemampuan melihat dari mata pihak lain itu menjadi penting. Ini toleransi yang mendalam. Nah, konsekuensinya yang keempat adalah kalau kita bersikap seperti itu, maka dengan demikian kebenaran kita lihat sebagai sesuatu yang berkembang. Dalam perspektif toleransi yang mendalam ini, kebenaran bukanlah sesuatu yang tetap dan ada di tangan. Hidup ini apa? Tuhan itu apa? Dari mana kehidupan ini menuju kemana? Siapa manusia itu? Dan sebagainya. Biasanya kita sudah menganggap kebenaran sudah di tangan dan sudah fixed. Padahal, bahkan kalaupun kita menganggap sudah fixed, pengertian kita tentang kebenaran yang ada di tangan itu pun berkembang sebenarnya. Tapi poin yang saya maksudkan di sini, bahwa kebenaran itu sendiri bermunculan sisi-sisi barunya bagi kita. Gitu. Justru melalui pergaulan dengan pihak yang lain. Maka kebenaran adalah sesuatu yang kita tangkap sepotong-sepotong, secuil-secuil gitu. Makin luas, makin luas, makin luas. Itu konsekuensi dari toleransi yang mendalam. Nah, konsekuensi yang paling substantif saya kira adalah bahwa kalau sikap toleran kita itu seperti itu, semendalam itu, dan seserius itu, maka otomatis kita diam-diam menata ulang sistem nilai kita. Apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup ini, itu akan kita tata ulang gitu. Ini tidak banyak orang yang rela dan berani menata ulang sistem nilai dalam hidupnya. Tapi dalam dunia seperti ini, di mana kita semakin nomadik, semakin bertemu dengan banyak pihak, saya kira toleransi mendalam semakin dibutuhkan. Kalau tidak, kita membiarkan diri menjadi kerdil dan tidak berkembang. Di situ, kalau dikaitkan dengan kebenaran,
barangkali akhirnya kebenaran yang sesungguhnya dan mutlak itu apa, ya barangkali hanya Tuhan yang tahu. Yang dari sisi kita, cukuplah kita mengetahui bahwa hal-hal yang semakin luas, semakin luas, semakin luas. Dan itu sudah cukup berharga. Tidak usah menjadi mutlak di situ, tapi bahwa kita melihat makin lebih besar, melihat lebih besar lagi, lebih kompleks. Itu sudah cukup bernilai. Demikian, itu konsekuensi dari toleransi yang mendalam. Oke, pemirsa yang beriman, maka dalam situasi yang serba kesannya memang tidak pasti tadi, dari segala uraian saya itu, yang dibutuhkan adalah kemudian keberanian untuk mencari sendiri, berpikir sendiri. Sebab dalam dunia yang tanpa batas, dalam dunia yang ditandai oleh world polygamy seperti itu, akhirnya kita tidak bisa mengandalkan pada sistem-sistem di luar kita. Karena masalahnya juga sistem-sistem itu sekarang tidak lagi kokoh seperti yang dulu biasa diandalkan orang. Karena bagaimana? Orang sekarang sudah semakin cerdas. Sehingga hampir setiap sistem kesukuan, sistem agama, sistem ras atau apapun sebetulnya dikritik oleh orang-orang dalam sendiri juga gitu. Jadi misalnya kejawaan dikritik oleh orang Jawa sendiri, kebatakan dikritik oleh orang Batak sendiri, kekristenan dikritik oleh para pemikir Kristen sendiri, sama juga Islam itu sesungguhnya apa dikritik oleh orang tokoh-tokoh pemikir Islam sendiri, dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya kita tidak terlalu lagi bisa mengandalkan sistem sebetulnya dalam situasi centang perenang seperti ini. Maka yang dibutuhkan adalah keberanian mencari sendiri, keberanian mengambil sikap sendiri, meramu sendiri apa yang sesungguhnya berharga itu bagi kita. Dan itu adalah poin yang pertama, keberanian untuk merakit sendiri, meramu sendiri. Poin yang kedua adalah melihat bahwa hidup adalah suatu pertumbuhan. Hidup itu pertumbuhan bagaimanapun menuju komitmen nilai yang lebih hakiki, lebih tinggi. Dan tadi kalau pakai istilah Ken Wilber, dari egosentris ke sosiosentris ke world centris, dan syukur-syukur ke perspektif non-dual di mana kita mulai merasa dan membela semua pihak sebagai bagian yang menyatu dari diri kita sebagai kesatuan non-dual. Maka untuk itu akhirnya yang dibutuhkan sebenarnya adalah keterbukaan. Dalam arti ini sebenarnya makin terbuka kita semakin kuat, dan sebaliknya semakin tertutup kita semakin lemah. Baik, pemirsa yang budiman, itu kurang lebih yang kita butuhkan dalam situasi centang perenang saat ini, dan semoga ini ada gunanya untuk menerangi salah satu persoalan kecil yang kita hadapi hari ini. Terima kasih banyak sudah sabar menonton pembicaraan saya.